Puji Tuhan. Shalom. Ya, salam sejahtera untuk kita sekalian, kepada Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu berada. Salam damai dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk hari ini karena kita masih beroleh kesehatan, kesempatan dan kekuatan, sehingga di saat ini kita masih bisa bersama-sama memuji Tuhan melalui ibadah saat ini. Mari Bapak Ibu kita tinggalkan sejenak aktivitas kita, apapun yang menjadi kesibukan kita, mari kita tinggalkan, kita datang kepada Tuhan, membawa seluruh kehidupan kita untuk kita tinggikan Dia, untuk kita beribadah kepada Dia. Mari kita bersama-sama memulaikan ibadah kita. Saya mengajak kita untuk mengangkat satu pujian, Bapa ku datang, ku nyanyi haleluya. Amin. Sama-sama katakan, Bapakku datang. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sama-sama, Bapakku datang. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Haleluya. Sama-sama, Bapakku datang. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Kami percaya, ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Sama-sama ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa,
perbuatanmu, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Kita angkat pujian dari awal dengan sungguh-sungguh. Kita nyatakan kerinduan kita untuk memuji, menyembah Dia. Sama-sama Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya, ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghibur. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Puji Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat dan kemuliaan bagimu ya Bapa. Engkau Tuhan Allah yang berkuasa, Engkau Tuhan Allah yang bertata di atas setiap kehidupan kami, bahkan di atas ibadah yang kami lakukan saat ini. Semuanya ini kami lakukan untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama bersatu hati menyerahkan ibadah kami ini ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau tuntun mulai dari awal pertengahan kepada akhirnya, semuanya dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Engkau Tuhan yang menilik setiap keberadaan kami, hati kami Tuhan Engkau lihat, Engkau layakkan setiap kami, sucikan dan kuduskan setiap kami, supaya kami layak menghadap Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalam pelayanan ini. Biarlah hikmat Tuhan, otoritas dari Allah menaungi setiap kami, supaya kami dapat melayani, memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Demikian juga dengan sidang jemaat-Mu ya Tuhan, baik GPT Lumajang, GPT Jatiroto maupun umat-Mu Tuhan yang menyaksikan ibadah ini, semuanya akan mendapat lawatan dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini doa kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan,
Sekali lagi saya menyapa bersama dengan teman-teman yang ada di tempat ini, menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Mungkin yang baru bergabung, selamat datang, selamat kita beribadah kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya tidak terasa kita sudah melewati waktu-waktu yang cukup panjang dalam kehidupan kita. Mungkin kita mengalami tantangan silih berganti, kita banyak mengalami masalah. Tetapi satu hal yang harus kita ingat Bapak Ibu, di atas semuanya itu Tuhan Yesus, Allah kita adalah Allah yang tetap baik. Sebab itu tidak perlu kita ragukan kasih Tuhan. Allah kita adalah Allah yang baik. Apapun keadaan kita, Dia tetap Tuhan yang baik. Mari kita puji Dia, kita katakan Allah itu baik. Haleluya. Amin. Mari kita tinggikan Dia. Sama-sama. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Sama-sama kasih setianya, tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan, amin, yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, amin, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Amin. Sekali lagi kita lihat pujian ini Bapak Ibu. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa
ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Sama-sama aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selawatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selawatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan, tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan, tempat perlindungan yang tinggi. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa, yang telah memelihara kehidupan kita. Sebab itu jangan pernah kita ragu, atau mungkin ketika ada hal-hal yang mau mencoba untuk membuat kita itu berbalik dari Tuhan, kita harus ingat bahwa Allah kita yang telah memelihara kita, telah menyelamatkan kita. Mari Bapak Ibu, saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian bagaikan bejana siap dibentuk. Amin. Bagaikan bejana siap dibentuk, inilah hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah, jadikanku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Katakan, ku mau sepertimu, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Sekali lagi, bagaikan bejana, bagaikan bejana siap dibentuk. Inilah hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah, jadikanku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu.
Cukuplah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu, memuliakanmu, memuliakan namamu, memuliakanmu, memuliakan namamu. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji dan memuliakan namamu ya Bapa. Biarlah puji-pujian, penyembahan yang kami naikkan kepadamu menjadi satu persembahan yang harum di hadapanmu Tuhan, yang menyenangkan hatimu ya Bapa. Terima kasih. Saat ini ya Tuhan, tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong setiap kami, berikan roh-Mu kepada kami, biarlah hikmat-Mu Tuhan menguasai kami, supaya kami mengerti kehendak-Mu Tuhan. Serta berikan kami kemampuan juga untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah namamu ya Bapa, hamba-Mu yang telah Kau persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau kuasai hamba-Mu, pikiran, perasaan, bibir, lidah hamba-Mu, semuanya Engkau Tuhan kuasai supaya dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami siap untuk membenarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang juga yang pada saat yang sama bersama dengan kami mendengarkan firman Tuhan. Sungguh kita berbahagia dan terpelihara oleh kasih karunia Tuhan sehingga kita diberi kesempatan sekali lagi di dalam minggu ketiga dari bulan September 2021. Tanpa kita rasa bulan September juga akan segera berlalu. Demikian keadaan dunia ini yang serba fana, tidak ada suatu kepastian, dan kepastiannya ialah ketidakpastian itu sendiri. Jadi kita tidak bisa mengharapkan segala sesuatu yang bersifat kekal dari keduniaan ini. Puji Tuhan, sebelum saya lupa saya menyampaikan shalom dan selamat beribadah. Kita selama beberapa minggu ini kita selalu berbicara tentang eskatologi, tentang zaman akhir yang akan kita jumpai. Cepat atau lambat, hal itu akan segera menjadi suatu kenyataan dan suatu pengalaman bagi kehidupan kita apabila kita masih diberi panjang umur oleh Tuhan. Tetapi salah satu yang kita harapkan ialah bahwa kita tidak ada perlu untuk masuk di dalam zaman antikris itu, oleh karena Allah menjanjikan jalan keluar bagi umatnya, bagi orang-orang yang setia, yang berpegang teguh kepada janji Tuhan, yaitu mereka akan disingkirkan sebelum masa aniaya besar itu masuk dalam dunia. Saudara, memang dalam hal ini masih banyak dilema, jadi banyak pendapat orang. Tetapi
apa yang kita yakini dari firman Allah, itulah yang kita pegang. Oleh karena Tuhan mengatakan bahwa kita tidak ditetapkan untuk menerima murka Tuhan. Jadi kita akan diluputkan dan kita akan bersama-sama akan menjumpai Yesus di awan-awan, dan kita terangkat dari segala kehancuran dunia ini. Tapi sebaiknya pada saat ini kita juga akan mereview juga, mengulang lagi apa yang perlu kita ulang, supaya segala apa yang kita terima itu tidak begitu saja, tetapi berkembang dan mempunyai pengertian-pengertian yang lebih dalam. Saya ingin mengajak kita membaca di dalam Lukas pasal ke-12. Lukas pasal ke-12 ini memang pernah dibaca, tetapi sekali lagi kita baca, tapi tidak perlu lengkap, hanya poin-poinnya yang penting aja. Ayat 35. Ayat 35 mengatakan, "Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala." Jadi ini adalah satu sikap yang diajarkan atau diberitahukan kepada kita melalui firman Tuhan. Tentu dalam hal ini pengertian-pengertian rohani yang harus kita pahami. Jadi pinggang berikat itu adalah suatu sikap kita untuk kita berkomitmen melayani Tuhan. Sekalipun Tuhan belum datang, tetapi kita mempunyai suatu tugas yang mulia. Oleh karena Tuhan juga tidak menghendaki kita berdiam diri, tetapi kita menjadi terang Tuhan, dan kita menghasilkan buah-buah yang bisa kita saksikan kepada masyarakat di sekitar kita. Buah-buah dari terang itu, saudaraku, dan itu kita sudah pelajari dengan sangat jelas, dan kita mengerti sekarang kehidupan kita yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi kalau dikatakan hendaklah engkau berikat pinggang, itu artinya kita tetap siap untuk melayani, dan kemudian kita membawa terang itu pada tangan kita. Jadi ada pelita yang tetap menyala. Saudara, saya teringat ada satu nyanyian yang cocok dengan sikap ini. Saya pernah melihat di dalam satu majalah bulanan dari negeri Belanda. Di situ ada logo, ada gambar seorang wanita, pelayan wanita yang dia berikat pinggang dan tangannya membawa pelita. Namun gambar ini bukan gambar yang clear, tapi gambar dalam bentuk siluet. Dan itu sangat bagus sekali, saudara ya. Jadi saya masih terbayang-bayang gambar itu. Jadi seorang wanita berikat pinggang, membawa pelita di tangannya, dan digambarkan secara siluet. Bagus sekali. Dan itu maknanya sangat dalam. Dan saya senang melihat gambar itu, dan juga saya terkenang dengan satu nyanyian. Saya akan mencoba untuk menyanyikan ini. Biar pelitaku tetap bernyala hingga engkau kembali. Tolong kutuk bertekun menanti kedatanganmu, biar makin terang saat kau kembali. Sangat indah, saudaraku, kata-katanya. Biar pelitaku
tetap bernyala, bernyala hingga Engkau kembali. Tolongku untuk bertekun menanti kedatanganmu, biar makin terang saat Kau kembali. Kata-katanya sangat indah, saudara ya. Jadi ini merupakan suatu doa yang cocok dengan apa yang digambarkan tadi. Hendaklah pinggang kita berikat dan tangan kita ada pelita yang menyala. Di masa-masa dunia ini dalam kegelapan, Tuhan mau dan Tuhan menghendaki untuk kita tetap aktif, tidak kendor, tidak loyo, tetapi justru mempunyai satu stamina rohani yang luar biasa. Jadi mempunyai sikap seorang hamba yang baik, membutuhkan stamina rohani yang sangat bagus, serta komitmen, dedikasi yang kuat, dan penuh dengan Roh Kudus. Inilah sikap kita di akhir zaman ini, saudaraku, supaya dalam penantian kita kepada Tuhan, kita didapati sebagai seorang yang dipersiapkan untuk menyambut hari kedatangan Tuhan. Kemudian saudara, kita akan melompat ayat yang ke-40 dari Lukas 12 ini mengatakan, hendaklah kamu juga siap sedia karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Dan ini saudaraku membutuhkan suatu kepercayaan, suatu penundukan, suatu pengharapan yang kuat. Saya teringat saudaraku, ada sebuah legenda ya, sebagai ilustrasi. Legenda ini terjadi di Jepang, di Tokyo, pada sekitaran tahun 1923 kira-kira ya. Itu ada suatu cerita legenda, saudaraku, yang sangat mengharukan mengenai seekor anjing yang bernama Hachiko. Anjing ini mempunyai seorang tuan. Tuan ini seorang profesor, seorang guru yang dia punya tugas di luar Tokyo. Dan dia setiap pagi datang ke stasiun untuk naik kereta api membawa dia ke tempat tugasnya. Dan Hachiko ini, saudaraku, seekor anjing ini, dia selalu mengantar tuannya sampai di depan kereta itu. Dan kalau tuannya itu sore kembali, Hachiko itu tetap menunggu di tempat itu. Setiap hari itu, sampai bertahun-tahun begitu. Nah, suatu saat, saudaraku, Hachiko ini bersama tuannya pagi-pagi dan mengantarkan tuannya dengan pandangan matanya ke tempat tugas. Tapi hari itu, sore itu, tuan itu tidak kembali. Hachiko itu menunggu dengan tekun. Ini berbicara seekor hewan, saudara ya, seekor anjing. Dia menunggu sampai tuannya itu tidak datang. Dia tetap di situ, menunggu tiap hari. Dia menunggu di situ, sehingga hal itu berlangsung, saudaraku, hampir 10 tahun. Si anjing ini menunggu tuannya itu. Ternyata tuannya itu sudah meninggal oleh karena serangan jantung pada waktu hari terakhirnya itu. Tapi Hachiko ini tetap menunggu sampai 10 tahun. Sehingga akhirnya oleh karena tua dan sakit, Hachiko ini mati di sebuah jalanan, di pinggir jalan yang bernama Jalan Shibuya. Dia mati di situ. Ini sangat menarik dan sangat mengharukan. Berbicara tentang kesetiaan dan suatu dedikasi yang sangat tinggi dari seekor anjing. Sehingga masyarakat Jepang itu sangat mengagumi. Dan dia membuatkan suatu peringatan patung
dari Kuningan. Saya pernah ke situ, dan patung Kuningan itu berupa figur dari Hachiko ini. Dan jenazah atau mayat dari Hachiko ini, dari anjing ini, sangat dihormati oleh orang Jepang, dan dia dikremasi, dibuatkan upacara, dan dikuburkan di sebelah tuannya. Oeno namanya itu, profesornya itu. Jadi saudaraku, ini sekilas suatu gambaran bahwa suatu kesetiaan itu ya sebetulnya merupakan sesuatu yang sangat dihargai, sesuatu yang sangat berharga, sekalipun itu dilakukan oleh hewan seekor anjing. Tetapi kesetiaan itu menggugah hati manusia ini sehingga memberikan suatu penghargaan yang luar biasa. Nah, demikian dengan kita ini, yang makhluk yang termulia, tertinggi, dan kita mengharapkan sesuatu yang jelas, yang nyata, dan kita bisa mengalami hal-hal yang secara rohani kita rasakan apa yang terjadi dalam hubungan kita dengan Tuhan. Jadi seharusnya kita bisa lebih dari makhluk lain untuk kita menjadi setia di dalam kita menantikan Tuhan. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Tapi sudah pasti Dia akan datang. Nah, tinggal kita penundukan ketekunan kita untuk kita bisa bertahan di dalam penantian ini. Kemudian ayat 43 mengatakan, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Jadi ada suatu janji, saudaraku. Kalau seperti perumpamaan tadi, seekor hewan itu dia tidak dapat janji apa-apa. Tetapi kita ini dapat janji. Janjinya itu kebahagiaan. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Jadi ada sesuatu yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, kalau kita tidak bisa mempercayai janji Tuhan atas kehidupan kita, kemudian kita mau percaya kepada siapa, saudaraku ya? Dan ini merupakan suatu koreksi di dalam perjalanan hidup ini, ya. Ayat 45 mengatakan, akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang. Nah, ini bisa jadi semacam ini, saudaraku. Dan kita tidak menyangkal, saudara. Hal-hal ini yang ditulis oleh Alkitab ini sesuatu yang benar. Jadi ada juga orang itu yang mengatakan, Tuanku tidak datang-datang. Lalu dia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan minum serta mabuk. Nah, ini orang yang tidak punya tata krama di dalam penundukan. Ada loh ini, saudara, orang-orang semacam ini. Kalau kita lihat apa sih ini kelakuan yang semacam ini, kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-37 dan 38. Ini hamba-hamba yang namanya hamba Tuhan di dalam masa penantian itu bisa ngomel. Tuhan tidak datang-datang. Padahal Tuhan itu memberi kesempatan lebih banyak. Tetapi seorang hamba yang tidak taat, maka dia menggunakan kemurahan Tuhan itu untuk menyeleweng, untuk melampiaskan segala keinginannya yang buruk. Apa itu? Memukul, menganiaya sesama hamba Tuhan. Penganiayaan itu mungkin bukan dengan tangan, bukan dengan senjata, tetapi bisa dengan sikap, dengan kata-kata, dengan sesuatu yang melakukan fitnah dan lain sebagainya.
Ini bisa kita baca, saudaraku. Di dalam Lukas 6:37 mengatakan, jangan kamu menghakimi. Nah ini. Jadi kita ini, saudaraku, bukan waktunya untuk menghakimi, tetapi waktunya betul-betul kita ini untuk melayani dan bekerja sebagai terang Tuhan. Bukan untuk menghakimi. Kita tidak punya hak untuk hal semacam itu. Maka kamu pun tidak akan dihakimi. Jadi ini merupakan suatu timbal balik dari sikap kita yang baik. Maka kita juga akan menerima sesuatu yang baik. Jangan kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan jangan kamu menghukum. Nah ini lebih lagi, saudaraku. Itu bukan urusan kita, bukan hak kita, bukan kewajiban kita. Kewajiban kita ialah melayani Tuhan dengan terang yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan dengan menghakimi, bukan untuk menghukum sesama. Maka kamu pun juga tidak akan dihukum. Ada timbal balik, saudaraku. Ampuni, dan kamu pun juga diampuni. Jadi ini bukan sesuatu yang Tuhan maui untuk kita berbuat kepada sesama rekan-rekan hamba Tuhan. Tetapi kita boleh melakukan sesuatu itu dengan kasih. Tidak ada tuntutan, tidak ada hukuman, tidak ada tuduhan, dan lain sebagainya. Kemudian Tuhan meyakinkan ayat yang ke-38. Berilah, lakukan itu, berilah, dan kamu juga akan diberi. Jadi kamu kalau melakukan perkara-perkara yang baik itu, maka engkau juga akan mendapat sesuatu yang lebih baik. Ya, dikatakan suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur orang akan diukurkan kepadamu. Jadi tugas kita itu gitu, saudaraku. Kita bekerja di dalam kasih Tuhan, bukan sesuatu yang cari-cari salahnya orang. Itu bukan tugas kita. Tuhan tidak memerintahkan kita untuk melakukan hal itu, saudaraku. Dan kemudian kita lihat di dalam Lukas 6 ayat 42. Ini sering kita lupa, saudaraku. Jikalau kita ini menjadi pelayan-pelayan Tuhan, maka jikalau kita sudah merasa jemu, Tuhan tidak kunjung datang, dan kemudian mulai orang Jawa bilang itu ngelidis, jadi ngurusi yang bukan urusannya gitu. Padahal kalau ditinjau malah seringkali ya sudah jelas dia yang tidak baik. Belum tentu orang lain yang lebih jelek, tapi yang jelas orang yang melakukan bukan perintah Tuhan itu justru lebih jelek. Sehingga firman Tuhan mengatakan dari Lukas pasal 6 ayat 42, bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkan dulu balok dari matamu itu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Jadi ini betul-betul, saudaraku, merupakan suatu nasihat Tuhan supaya kita tahu diri dan kita boleh tidak bersalah di hadapan Tuhan. Ya. Nah, kenapa kita harus melakukan hal-hal semacam ini?
Oleh karena kita menghadapi semakin gelapnya dunia ini, semakin banyak yang harus kita perhatikan dan kita urus, saudaraku. Dan urusan itu memang diberikan oleh Tuhan kepada kita, sehingga kita betul-betul bermanfaat dan berguna di dalam kehidupan kita, mengikuti perintah Tuhan. Kita beralih, saudara ya, kita beralih di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Ini yang kita hadapi, saudara ya. Jadi makin lama kita makin diperjelas oleh Tuhan apa sih yang ada di depan kita ini. Jadi pertama tadi, kita itu jangan ngurusi barang yang seharusnya itu bukan menjadi urusan kita. Dan memang betul-betul kalau kita ngurusi urusan yang bukan urusan kita, itu tidak akan menguntungkan, malah merugikan. Oleh karena kita akan menghadapi hal yang baru, yang lebih penting. Nah ini saudara ya, 2 Petrus 3 ayat yang ketiga. Yang terutama harus kamu tahu bahwa pada hari-hari zaman akhir ini akan tampil pengejek-pengejek dengan ejaan-ejaan, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Ini loh saudaraku yang akan kita hadapi di tengah-tengah pelayanan kita ini. Kita akan menjumpai orang-orang yang semacam ini. Dan mereka selalu mengatakan, mana sih janji tentang kedatangannya itu? Ayat yang 4. Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Jadi dia punya argumentasi, tetapi argumentasinya itu sangat pendek, saudaraku. Oleh karena dia tidak tahu penciptaan dan riwayat bumi ini bagaimana. Dan dia mengatakan, dari orang tuaku dulu ya begitu, ya sekarang begini. Tapi dia tidak mau tahu bahwa bumi ini, bumi purba ini, yang purba sudah pernah dihancurkan oleh Tuhan pada zaman Nuh dengan air bah. Dan pada kehancuran yang kedua yang akan Tuhan lakukan, bumi ini dipersiapkan untuk dihanguskan dengan api. Itu dia nggak tahu, saudaraku. Dianggap itu suatu cerita yang tidak akan terwujud, ya. Nah, kita loncat ayat yang ke-8. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Apa itu yang tidak boleh kita lupakan? Supaya kita juga jangan ikut-ikutan ngomel. Kapan nih Tuhan tidak datang-datang? Itu perkataan keji, saudara ya. Oleh karena kalau Tuhan datang sungguhan, biasanya orang yang suka ngomong kayak gini nih, dia malah celaka. Lebih baik diem, tekun, melayani. Tidak usah ngomong yang macam-macam, apalagi menghujat. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Apa itu? Yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Loh, apa ini? Ini artinya bahwa Tuhan itu tidak diikat, tidak dibatasi oleh waktu. Oleh karena Allah itu yang membuat waktu, bukan waktu itu dibuat untuk Allah. Kalau manusia ini beda, saudara. Waktu manusia ini
ada batasnya. Ada waktu lampau, ada waktu sekarang, dan ada waktu mendatang. Ada periodenya, ada kronologisnya. Oleh sebab itu waktu manusia ini, waktu di bumi ini adalah waktu kronos. Itu waktu untuk manusia. Sedangkan waktu dari Allah, saudaraku, kairos, itu adalah Allah yang menentukan. Bukan waktu yang menentukan Allah, tapi Allah yang menentukan waktu. Di sini kita harus tahu, saudaraku, ada waktu Allah itu di tangan Allah sendiri. Kairos itu yang berhubungan dengan bumi ini, dengan dunia ini. Sedangkan Allah itu sendiri mempunyai waktu lain yang dia tidak bisa terukur. Jadi di sini kita tahu bahwa hal-hal semacam itu Allah yang paling tahu, dan Allah itu Allah yang berkemurahan. Dia tidak ingin ada seorang pun binasa. Bayangin saudaraku, seorang pun tidak ingin Tuhan itu binasa. Sehingga Tuhan itu memberikan waktu yang sangat-sangat leluasa untuk manusia ini mau bertobat. Nah ini kalau kita tidak mengerti, saudaraku, kita termakan dengan omelan-omelan, dengan perkataan-perkataan orang yang tidak mengerti, sehingga iman kita lemah. Dan sebelum iman kita lemah, maka firman Tuhan ini datang supaya kita mengerti bahwa Allah itu tidak bisa diukur dengan ukuran waktu manusia. Allah itu punya ukuran tersendiri, dan Dia yang menentukan. Manusia hanya jalani apa yang dia jalani. Kemudian ayat yang ke-9, ini penting sekali. Tuhan itu tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kita, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini yang dimaui Tuhan, saudaraku. Dan kita sudah mengerti bahwa keberadaan gereja di bumi ini, di dunia ini, saudaraku, itu yang memberikan waktu untuk manusia ini masih bisa masuk di dalam masa-masa pertobatan. Kalau kita tidak lupa, saudaraku, atau lebih baik kita baca lagi sekilas supaya kita refresh lagi, waktu yang diberikan oleh Tuhan itu ditandai dengan apa? Kita lihat di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-6 mulai mengatakan, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan itu, yang menahan iblis untuk menghancurkan bumi ini, dunia ini. Ada yang menahan. Dan Allah memberikan waktu kepada gerejanya ada di dunia ini untuk menahan kerusakan-kerusakan yang luar biasa itu. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Jadi hal ini pun juga ada di dalam penentuan tangan Tuhan. Kapan hal itu akan terjadi? Aniaya besar di dunia ini. Kapan itu terjadi? Ini perlu kita perhatikan loh, saudara ya. Karena secara rahasia kedurhakaan itu telah mulai bekerja. Ini kuasa-kuasa iblis melalui antikris dan nabi-nabi palsunya yang ingin menghancurkan dunia ini, memporak-porandakan segala tatanan
yang ada di dalam dunia ini untuk menjadi sesuatu yang dikuasai oleh kuasa iblis. Tetapi senyampang gereja Tuhan itu masih diizinkan ada di bumi ini, maka kuasa perusak itu dia tidak akan bisa merusak, oleh karena ada anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan di bumi ini. Tetapi saudaraku, kita baca selanjutnya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahan itu telah disingkirkan, sudah diangkat. Nah, ini yang saya katakan tadi. Jikalau gereja Tuhan itu oleh karena dibangun, ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada gembala, ada guru, untuk menjadi dewasa, menjadi miliknya Tuhan yang dikasihi, menjadi tubuh Kristus, maka Tuhan itu akan turun dalam waktu yang tidak bisa kita duga. Waktunya seperti pencuri, tetapi siapa yang dicuri atau yang diambil? Tuhan itu tidak mencuri, tetapi Tuhan itu mengambil miliknya, yaitu gerejanya, tubuh Kristus itu sendiri yang disingkirkan. Dan pada saat itu diangkat, maka dunia akan masuk di dalam aniaya yang besar. Ini firman Tuhan loh yang bilang, saudaraku. Jadi kita bisa waspada. Tugas orang Kristen ini, saudaraku, untuk betul-betul memberikan peluang kepada manusia di dalam dunia ini untuk bertobat, untuk punya kesempatan menjadi selamat. Tetapi kalau waktu-waktunya ini tidak dihargai, waktu-waktu ini tidak dimanfaatkan, malah keberadaan orang percaya, orang Kristen, dibenci oleh dunia, dianiaya, ditekan, bahkan diusir, dihambat. Saudara, kita bisa tahu kenapa kok bisa begitu. Oleh karena iblis itu mau berkuasa, tetapi Tuhan masih belum mengizinkan. Maka peluang itu masih diberikan kepada manusia untuk bertobat. Betapa mulianya posisi gereja Tuhan di muka bumi ini. Dan ini kita harus manfaatkan juga sebagai orang-orang yang melayani, yang membawa pelita pada tangan kita di tengah-tengah kegelapan. Ayat yang ke-7 saya ulangi dari 2 Tesalonika 2 ini. Karena secara rahasia kedurhakaan itu telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahan itu sudah dicabut, sudah disingkirkan, maka pada waktu itulah si pendurhaka itu baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuh dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkan kalau ia datang kembali. Jadi ini suatu proses, saudaraku, yang harus kita tahu apa yang akan kita hadapi di hadapan kita, ya. Dan sekarang, saudaraku, kita akan lanjut sebagai apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita dari hari ke hari ini, saudara, ya. Kita akan melihat di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Jadi dalam perjalanan hidup ini, saudaraku, di dalam Tuhan ini kita akan menjumpai orang-orang yang mencemooh, ya. Jangan kaget. Bahkan ada cemoohan-cemoohan itu
disertai pemalsuan-pemalsuan dari rencana Tuhan, sehingga kita sering menghadapi sesuatu yang sehingga iman kita goyah. Jangan, saudaraku. Justru kita masih ada di dalam dunia ini, iman kita harus kokoh, tekun, punya dedikasi yang baik, punya kesungguhan hati dalam iman kita untuk menantikan kedatangan Tuhan. Hal ini mudah, saudaraku. Jadi jangan terlalu dipikirkan. Mungkin kalau kita mikirkan jauh-jauh, mungkin itu menjadi kesulitan buat kita. Tetapi kita bisa memikirkan, kalau Tuhan tidak datang, belum datang, bisa-bisa kita loh yang diminta untuk datang dulu. Tapi itu, apapun yang terjadi, semua itu baik. Tuhan akan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Jadi kita nggak usah pusing. Kalau Tuhan belum datang, bisa jadi kita yang diminta datang. It's okay. Oleh karena kita tetap di dalam posisi bahwa kita mengharapkan perjumpaan dengan Tuhan. Ya. Jadi apapun cemoohan itu, saudaraku, yang kita jumpai, maka itu jangan sampai mengganggu di dalam perjalanan iman kita tidak melayani Tuhan. Dalam 2 Timotius 3, ini hal berikutnya. Ada yang harus kita perhatikan. Ya. Ayat 1, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ini sudah pernah kita baca. Tetapi masa yang sukar ini, saudaraku, seharusnya bukan untuk kita. Oleh karena kita akan melewati ini, dan masa-masa yang sukar ini akan menimpa dunia ini sendiri. Kalau ada istilahnya orang Jawa yang pernah saya dengar itu, bumi ini wis tua. Jadi bumi ini sudah tua. Zaman edan. Jadi dunianya ini memasuk pada zaman yang gila-gilaan gitu ya. Yang edan. Ora melu edan, ora keduman. Jadi banyak orang yang kesengsem dan ikut-ikutan menggila supaya dia memperoleh. Tetapi ada sambungannya. Arep melu edan ora doyan. Ada orang yang begitu. Jadi dia punya komitmen yang bagus, punya dedikasi yang bagus. Dia melihat kerusakan di dunia ini, korupsi, kebencian, pembunuhan, pemerkosaan, dan lain sebagainya, kekejian yang ada di muka bumi ini. Dia tidak bergeming, dia tidak ingin mengikuti. Mengapa? Oleh karena dia tidak suka. Arep melu edan ora doyan. Yaiku bejo-bejane wong sing eling. Itulah keuntungan, kebahagiaan dari orang-orang yang masih mengingat kepada Tuhan. Ini akan terjadi. Pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Saudara bisa lihat, kalau orang itu sudah selfish, sudah cinta berlebih-lebih untuk dirinya sendiri, sudah super egois, apa yang bisa dia berikan kepada orang lain, saudaraku? Seorang suami yang model semacam ini, yang egosentris, yang mengasihi dirinya sendiri secara ekstrim, maka dia tidak punya kasih kepada istrinya. Istri pun juga bisa semacam itu. Sehingga banyak saya melihat
di dalam kehidupan masyarakat yang bisa saya pantau, bahwa seringkali perkawinan itu saya lihat, pernikahan itu hanya sebagai status. Tidak ada ikatan kasih sayang, tidak ada ikatan cinta antara suami istri itu. Semuanya itu hanya sebagai status. Dan tidak ada suatu ikatan yang dalam. Dan ini, saudaraku, akan membuahkan generasi yang baru. Dan generasi ini kalau tidak segera ditolong, maka generasi ini pun juga dia ada bukan karena kasih. Sehingga dia mempunyai jiwa yang berbeda dengan jiwa yang dihasilkan dari kasih. Dan dia melihat contoh yang tidak baik dari orang tuanya. Maka generasi ini, saudaraku, ini perlu segera ditolong. Itu tugasnya, saudaraku. Tugas dari hamba-hamba Tuhan, tugas dari gereja itu. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Tuhan mengatakan, tidak boleh, tidak bisa seorang itu menyembah kepada dua tuan. Tidak mungkin orang itu menyembah kepada Allah dan juga menyembah kepada Mamon. Uang ini, saudaraku, merupakan suatu perangsang dari hati pikiran manusia yang selfish, yang hanya mementingkan diri sendiri. Sehingga seharusnya kalau uang itu dimasukkan dalam lemari besi, dititipkan ke bank, maka terbalik, manusianya yang dimasukkan di dalam kerangkeng besi, atau manusianya yang dititipkan bukan di bank, tapi di kantor polisi. Oleh karena tergiur hamba uang, dia melakukan segala sesuatu oleh karena uang. Ini yang akan terjadi, saudaraku, dan sudah terjadi. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Ini otomatis supaya orang bisa menaruh suatu kekaguman, suatu kepercayaan. Tetapi sebetulnya ini semua sesuatu yang palsu, membual, menyombongkan diri. Mereka bisa menjadi pemfitnah. Hati-hati, saudara ya. Memfitnah ini, saudara, ini hukumannya spontan. Kalau bisa saya pinjem istilah ya, ini hukumannya ini karma ini. Karma pala. Kalau orang Kristen masih lebih halus ngomongnya tabur tuai. Tetapi ini betul-betul karma loh ini, pemfitnah ini. Dan biasanya orang yang suka fitnah, itu hukumannya itu spontan. Mungkin saudara masih ingat ya, tidak usah dibaca terlalu panjang. Saudara masih ingat cerita tentang Isabel, tentang Ahab, tentang Nabot. Nah, 3 tokoh ini. Bagaimana Nabot itu dia punya tanah warisan. Ahab ini seorang raja yang menginginkan tanah warisan Nabot. Tetapi Nabot mengatakan tidak bisa, oleh karena tidak akan kujual, tidak akan kutukar, oleh karena tanah ini tanah warisan dari orang tua. Raja Ahab ini sakit hati, oleh karena dia seorang raja, tetapi dia tidak bisa melampiaskan maksudnya. Dan kemudian istrinya yang bernama Isabel, dia bilang,
mudah itu. Bukankah engkau seorang raja? Fitnah saja itu Nabot. Buatkan suatu fitnah dan panggil orang-orang preman untuk menjadi saksi fitnah bahwa Nabot menghina raja dan menghina Tuhan. Kemudian Nabot itu dibawa ke pengadilan dan di sana diajukan beberapa orang preman yang memberi fitnah kepada Nabot, sehingga akhirnya Nabot itu dihukum mati, dilempari batu sampai mati, dirajam. Tuhan tidak suka melihat fitnah itu, dan spontan Tuhan mengirim seorang nabi kepada Ahab, dan dia juga mengutuk Isabel. Bahkan bukan hanya itu aja, sampai keturunannya. Dan hamba Tuhan itu, nabi itu mengatakan, kamu beserta dengan keluargamu akan mati binasa, dan mayatmu akan tidak mendapat kuburan yang layak, tetapi mayat-mayatmu, keturunanmu akan dimakan oleh anjing. Waduh, saudara. Dan itu terjadi. Pada waktu mereka itu sampai pada ajalnya, Isabel dan lain-lain itu, betul-betul mayatnya dimakan anjing. Sehingga sekalipun dia permaisuri raja, dia tidak mendapat kuburan yang layak, oleh karena dia dikubur di dalam perut anjing. Jadi jangan main-main, saudara. Memfitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Ada istilah itu. Sebagai manusia-manusia Kristen, saudaraku, dijauhkan Tuhan dari hal-hal semacam itu. Dan itu hukuman dari orang pemfitnah itu spontan, saudaraku. Spontan. Tidak pakai lama. Dan hal itu sangat-sangat mengerikan, ya. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Jadi tidak lagi orang tua itu mendapat suatu penghormatan, bahkan akan dilawan. Ini sudah banyak yang kita lihat, saudaraku. Jadi bukan sesuatu yang aneh. Kalau orang tua itu memberikan nasihat bilang kuno. Betul, memang kuno. Saya sendiri termasuk orang tua. Tetapi saya berjaga-jaga terhadap anak-anak saya. Jadi kalau saya memberikan nasihat kepada mereka, saya hanya memberikan nasihat pada pokok persoalannya, dan kemudian pelaksanaan pemikirannya terserah mereka. Oleh karena mereka pasti lebih maju pikirannya dari orang tua. Dan ini orang tua harus mengerti, saudaraku. Jadi orang tua itu, kenapa dia tidak dihormati itu juga dia harus introspeksi. Karena orang tua itu biasanya mendikte anak. Sehingga anak-anak itu tidak leluasa di dalam berpikir, di dalam mengambil tanggung jawab, mengambil suatu tindakan. Sehingga mereka seringkali tidak menghormati orang tua. Jadi kedua belah pihak, saudaraku, baik orang tua, baik anak, supaya wibawa dari orang tua itu jangan sampai direndahkan. Jangan mendikte seorang anak, tetapi memberitahukan pokok persoalannya dan memberitahukan pengalaman orang tua yang pernah dialami. Setelah itu, terserah kamu. Jadi supaya mereka itu bisa berkembang, tidak boleh didikte.
berontak terhadap orang tua, dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Tidak memperdulikan agama ini, saudaraku, artinya tidak suka di dalam ibadah. Ini adalah orang yang fasik, kata firman Tuhan. Ya. Orang yang fasik, tidak memperdulikan agama, tidak suka ibadah. Saya kasih tahu, saudara, ya, orang fasik itu selalu itu ngomongnya itu begini: buat apa sih kita ibadah? Buat apa sih kita ini kok mengaku-ngaku dosa? Buat apa sih kita ini menghormati Tuhan? Untuk apa? Apa yang kita dapatkan? Ini orang fasik, saudara. Sama sekali dia tidak cenderung hatinya menghormati Tuhan. Ini pun juga penyebabnya adalah orang-orang yang mengaku beragama itu juga, yang tidak bisa menunjukkan satu solusi yang baik, yang bagus kepada generasi muda itu. Sehingga pada akhir-akhir zaman ini, saudaraku, saya baru membaca bahwa di negara-negara maju dengan Eropa, Amerika, dan negara-negara yang maju, mereka itu, saudaraku, lebih menghormati orang yang mengaku ateis daripada dia mengaku bahwa dia itu punya suatu religi, suatu agama, suatu religi. Justru orang itu kalau punya agama itu ditertawai. Orang lebih menghormati, orang lebih memuliakan, oleh karena orang akan menganggap bahwa orang ini bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Dia tidak cengeng mempertanggungjawabkan dirinya kepada Tuhan, kepada agama, kepada yang lain, tetapi dia independen, dia percaya diri, self-confidence, sehingga dia lebih bangga mengatakan dirinya itu ateis. Ini terjadi, saudara, dan kita melihat mengapa bisa begitu. Belum tentu salahnya orang itu, tetapi justru mereka itu menjadi begitu oleh karena mereka melihat orang-orang pendahulunya yang seringkali mabuk dengan agama-agama yang salah diterapkan di tengah-tengah masyarakatnya. Ini yang berbahaya, saudaraku. Tuhan mengingatkan, itu akan terjadi dan sudah terjadi. Oleh sebab itu gereja Tuhan supaya paham dan hati-hati di dalam kiprah yang Tuhan tentukan di muka bumi ini, khususnya pada akhir zaman ini. Ayat 3, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka perkara-perkara yang baik. Saudara lihat ini. Orang itu, saudaraku, ya, bisa terbaca loh. Pada waktu kita bertemu dengan seseorang atau kita melihat gambar, foto seseorang, kita bisa merasakan ada roh intimidasi itu. Ada roh kebencian itu. Kita bisa merasa itu. Sangat-sangat kita melihat bagaimana orang itu bicara, bagaimana orang itu bertingkah, bagaimana orang itu segala solat tingkahnya itu
kita bisa mendeteksi dengan jiwa kita. Aduh, orang ini pekat sekali di dalam kebencian, di dalam sentimen, di dalam intimidasinya. Kelihatan, saudara. Ini gereja Tuhan ini harus punya kemampuan untuk menetralisir itu, terutama di dalam dirinya sendiri. Jangan sampai kita ini ikut-ikutan. Lah orang lain boleh kayak gitu. Lah sudah, biarlah dia orang lain. Ya kita jangan jadi kayak gitu lah. Ngapain? Nanti kan becek ketetek oleh ketoro gitu aja kan. Jadi kita itu, saudaraku, menyikapi hal-hal semacam itu harus dengan betul-betul kedewasaan, dan kita punya suatu goal. Goal kita bukan masalah-masalah di dunia ini, tetapi goal kita ialah kita menantikan kedatangan Tuhan yang membawa keadilan dan membawa kemenangan total bagi gereja Tuhan. Ya. Tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Kita melihat kenyataan. Tidak ada rasa kepingin damai, mengekang diri, itu enggak, saudaraku. Sudah lupa semua. Tidak ada sesuatu yang baik yang bisa dihasilkan dalam menggunakan sikap-sikap semacam ini. Segala sikap yang jelek akan menghasilkan sesuatu hasil yang jelek. Bagaimana? Ada orang jelek, kita ikut jelek. Ada orang marah, kita ikut marah. Ada orang yang garang, kita ikut-ikut garang. Loh, terus mau jadi apa? Siapa yang dicontoh? Ya. Ayat 4, suka berkhianat, selingkuh. Ya, berkhianat, selingkuh. Tidak berpikir panjang, berlagak tahu lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Sifat-sifat ini, saudaraku, itu yang akan kita hadapi di gereja Tuhan. Kita jangan bilang, wah ini cuma orang luar ini. Loh, bukan loh, saudara. Saya tidak menuju ini kepada orang luar dulu, tetapi ke dalam. Loh, apa ada? Ada. Siapa yang bilang? Firman Tuhan yang bilang. Jangan menghakimi orang luar, tapi coba ngerayangi jidok dewe. Di dalam gereja ini, saudaraku, ini di dalam gereja. Ayat yang kelima, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Nah ini, beribadah, ngaku Kristen, pergi gereja, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan ini. Jadi tidak bisa diterapkan. Terus apa yang Tuhan bilang? Jauhi mereka itu. Jangan di situ. Jauhi mereka. Jangan dianggap musuh, tetapi jauhi mereka. Oleh karena Tuhan mengatakan, pergaulan yang buruk akan merusakkan tabiat yang baik. Saudaraku, khususnya ini, saudaraku, saya jelaskan satu ayat lagi, supaya kita tahu kenapa jauhilah mereka itu. Kita lihat di dalam 1 Korintus 5. 1 Korintus 5 ayat 10 mulai. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu,
atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian, kamu harus meninggalkan dunia ini. Kamu harus mati. Tapi kita kan belum mati, saudaraku. Kita masih hidup di dunia. Dan sekitar kita ini banyak orang yang gini, saudaraku. Dengan orang yang kikir, dengan orang penipu, dengan penyembah berhala, dan lain sebagainya. Di sekitar kita. Nah, kalau kita tidak bergaul dengan mereka, kita ya keluar dari dunia ini, dianggap mati. Ayat yang ke-11 mengatakan, tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah, nah ini, supaya kamu ini jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya itu saudara. Nah, ngakune Kristen, saudara ya, ngakune wong gereja, tapi kelakuannya gak karu-karuan. Yang dimaksudkan jauhi orang ini, yaitu kan susah, saudara ya, kalau kita ini bergereja tapi gereja ini isinya ya kayak gitu tuh. Lah kita ini mau jadi apa di situ? Dikoreksi loh, saudara. Jadi yang sekalipun menyebut dirinya itu saudara adalah orang cabul, orang kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu. Dengan orang yang demikian, jangan kamu sekali-kali makan bersama-sama. Jangan bersekutu dengan mereka. Justru mereka mengaku orang Kristen. Oleh karena ini sangat memalukan, saudaraku. Sangat memalukan. Dan hal ini harus terjadi di dalam gereja Tuhan. Sebagaimana ada lalang dan gandum, itu akan tumbuh bersama. Sekarang masih belum bisa dicabut. Oleh karena nanti akan merusak gandumnya. Tetapi nanti pada hari Tuhan, maka jelas ada pemisahan antara lalang dan gandum. Tapi supaya kita tahu pada saat-saat yang sedang berjalan ini, kita menghadapi hal-hal yang semacam ini. Dan bagaimana sikap kita di antara orang-orang di dunia ini. Inilah, saudaraku, yang bisa saya presentasikan, bisa saya sharingkan kepada sidang jemaat. Baik kita renungkan kembali singkatan-singkatan dari ayat-ayat yang saya sampaikan tadi, supaya kita lebih lagi diperjelas tugas-tugas kita melayani di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Sementara kita juga ada masalah di dalam intern kita, jangan dilupakan. Oleh karena hal itu juga akan menjadi suatu yang harus kita lewati. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Shalom, amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Gembala sudah memberikan sharing firman Tuhan yang luar biasa. Di sini Bapak Ibu kita belajar sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan, kita harus senantiasa menjadi orang-orang yang tetap setia, tetap tekun untuk menanti sampai di mana Tuhan menjemput kita. Mungkin kita yang lebih dulu bertemu dengan Tuhan, ataupun mungkin Tuhan akan menjemput kita. Kita tidak tahu kapan. Yang pasti satu hal yang harus kita ingat dalam kehidupan kita, kita harus tetap setia karena waktunya kita tidak tahu. Mari kita tetap menjadi orang-orang yang setia untuk menantikan kedatangan Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita terlebih dahulu kita akan memuji Tuhan. Kita angkat pujian seperti wanita mengurapimu.
seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sama-sama sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sama-sama sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu, tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk kelawatan-Mu di sepanjang ibadah kami ini ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan kami berterima kasih kepadamu ya Bapa, karena Engkau Tuhan telah menyatakan kasih-Mu kepada setiap kami melalui kebenaran firman-Mu yang telah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau ya Bapa. Biarlah Tuhan firman yang telah kami dengarkan ini tertanam di dalam setiap hati kami, dan beri kami kemampuan untuk melakukannya dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih Engkau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pakai dengan lebih dahsyat lagi supaya dapat menyampaikan firman-Mu dimanapun hamba-Mu berada. Di sana nama-Mu Tuhan akan dimuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita menutup ibadah kita dengan doa, kita dengarkan pengumuman. Ya, ibadah kita berjalan seperti biasa di hari Minggu seperti ini. Kita akan melaksanakan ibadah raya jam 8 pagi Bapak Ibu ya, jam 8 pagi. Dan juga setelah ibadah raya ada ibadah sekolah minggu. Dan juga Bapak Ibu di setiap hari Rabu kita melaksanakan atau mengadakan ibadah PA, pendalaman Alkitab. Dan di hari Sabtu ada ibadah juga untuk kaum muda. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, baik anak-anak, baik anak-anak muda dan juga orang dewasa dan maupun yang sudah ya orang tua dan lansia, kita tetap setia untuk mengikuti ibadah-ibadah yang ada. Ya kita tahu saat-saat ini kita masih belum bisa untuk beribadah secara langsung di gedung gereja kita karena masih ya Bapak Ibu kita semua tahu kondisi ini ya. Tetapi itu tidak mengurangi semangat kita atau kerinduan kita untuk bersekutu dengan Tuhan ya. Bapak Ibu kita tetap semangat, tetap sukacita untuk mengikuti ibadah yang ada. Dan kita juga akan berdoa
untuk ada yang berulang tahun yaitu Ping Ping dan juga Irin. Kita akan doakan biarlah Tuhan senantiasa memberkati mereka, dan juga ada kita baru saja mendengarkan berita duka. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan supaya senantiasa dikuatkan. Jadi untuk yang berduka untuk Bu Hana di Jatiroto, segenap keluarga besar GPT Lumajang menyampaikan ungkapan belasungkawa yang sedalam-dalamnya. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan untuk Bu Hana sekeluarga. Tuhan Yesus menghiburkan selalu. Dan juga kita akan berdoa untuk untuk dua keluarga ya Bapak Ibu ya, untuk istri dari Bapak Edi di Gesang yang mengalami saat ini masih dalam kondisi pemulihan, dan juga untuk orang tua atau bapak dan ibu dari Bu Susan, Tante Lin dan suami, kita doakan supaya senantiasa pulih dengan baik. Mari Bapak Ibu kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur Tuhan sudah sertai kami dari awal pertengahan hingga pada akhir ibadah kami di saat ini. Semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ibadah ini kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Dan terpujilah Engkau ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan kami akan mengakhiri ibadah kami. Tapi sebelumnya itu ya Tuhan, kami bersama-sama berdoa menyerahkan untuk kedua orang yang telah Engkau berkati, yaitu untuk Ping Ping dan juga Irin. Tuhan telah berkati dengan perpanjangan usia. Kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kedua anak-Mu ini ya Tuhan, agar senantiasa hidup di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Agar mereka senantiasa hidup di dalam naungan dan lindungan daripada Engkau Tuhan. Mereka untuk yang apapun yang mereka butuhkan, apapun yang mereka rencanakan untuk kedepannya, semuanya kami taruhkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Apapun yang menjadi cita-cita dan harapan mereka, semuanya biarlah Tuhan turut campur tangan agar semuanya tercapai di dalam nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bersyukur dan kami berdoa, mohon kekuatan daripada Engkau Tuhan. Kami mohon penghiburan daripada Engkau ya Tuhan, untuk keluarga kami Bu Ana di Jatiroto yang mengalami duka saat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berikan penghiburan, Tuhan berikan kekuatan, sehingga apapun yang mereka alami saat ini, mereka tahu bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk mereka yang saat-saat ini masih di dalam masa-masa pemulihan dari sakit mereka, yaitu untuk istri dari Bapak Edi yang ada di Gesang, dan juga untuk Tante Lin bersama dengan suami yang ada. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kekuatan, kiranya pemulihan dari Tuhan akan senantiasa ada di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mereka akan dipulihkan oleh Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Engkau berkati mereka mungkin melalui obat-obatan, makanan dan minuman yang mereka konsumsi. Semuanya Tuhan jamah, agar itu semua menjadi sarana pemulihan bagi mereka dari kesakitan mereka ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Saat ini ya Tuhan kami bersama-sama bersatu hati berdoa untuk segenap kehidupan kami, baik jemaat GPT Lumajang, jemaat GPT Jatiroto, maupun siapapun yang saat ini menyaksikan ibadah ini. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya akan senantiasa menjagai, melindungi, memberkati, dan memberikan penghiburan senantiasa. Biarlah mungkin mereka yang saat-saat ini ada di dalam masalah kehidupan mereka, mereka yang saat-saat ini ada di dalam masalah baik di dalam pekerjaan mereka, yang saat ini masih ada masalah mungkin pergumulan dengan penyakit mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada mereka. Tuhan akan memberikan kekuatan dan hikmat untuk melewati segala sesuatunya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Saat ini ya Tuhan kami berdoa juga, apapun yang sedang diusahakan oleh umat-Mu Tuhan saat ini, kami berdoa biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka yang saat ini masih di dalam masa-masa pendidikan. Biarlah Tuhan Engkau berikan hikmat kepintaran agar dapat menempuh pendidikan dengan baik. Terpujilah Engkau Tuhan. Saat ini ya juga Tuhan kami berdoa,
Biarlah Tuhan Engkau senantiasa menjagai kami, memberikan melimpahkan sukacita dan damai sejahtera, kesehatan dan kekuatan. Jauhkan dari segala macam sakit, penyakit, mara bahaya apapun itu. Semuanya akan dijauhkan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami ya Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.